Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai tugas manajemen proyek IT mengenai, eee, proyek eee, pen mengenai proyek IRM di PT Sapien Teknologi Indonesia. Mmm, kelompok kelompok 6 ini terdiri anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Ahmad Jailani Shidik, kemudian Chandra Rahmansyah, Didik Wahyu Nur Cahyo, Noval Ainun Najib, Tommy Aji Prabowo, dan Wiyata Mandala Putra. Daftar kontennya bisa dilihat di screen, namun kita skip saja untuk mempersingkat presentasi. Oke, langsung saja dimulai ke IRM System. Pertama, mengenai introduction terlebih dahulu. PT Sapien Teknologi Indonesia. Apa itu PT Sapien Teknologi Indonesia? Yaitu suatu unit bisnis di Indika Energy Group yang berfokus kepada bidang IT. Jadi Indika Energy ini satu satu grup uh, mengenai yang berfokus ke tambang, batu bara, dan energi. Nah, dia punya anak perusahaan Savin yang mengurusi hal-hal IT di grupnya. Kemudian Sapien juga ditunjuk sebagai pelaksana proyek dari IRM System. Apa itu IRM System? IRM System merupakan kepanjangan dari Enterprise Risk Management uh, yang terintegrasi di seluruh unit bisnis di Indika Energy. Tujuan dari proyek IRM yaitu menerapkan Enterprise Risk Management secara online dan terintegrasi dalam unit bisnis Indika Energy Group. Sistem ini akan memfasilitasi input risk register dari company-company yang ada di Indika ke Indika Energy Holding. Kemudian menampilkan real-time dashboard reporting terkait Enterprise Risk Management. Yang pertama yaitu scheduling, kemudian yang itu scheduling. Scheduling ini di project ini ada menggunakan Azure DevOps dan ada Gantt chart. Azure DevOps ini terbatas hanya task-task mengatur schedule atau task-task yang sifatnya dari development task. Seperti development di aplikasi back-end atau aplikasi front-end. Untuk timeline schedule dari desain prototyping, rilis 1, MVP, dan lain-lain itu sebenarnya diatur oleh project manager, udah diatur oleh project manager di di schedule-nya di schedule-nya di schedule pribadinya. Tidak ada tools untuk hal itu untuk yang lain. Kemudian dari staffing management plan. Staffing ini project ini tidak terlalu besar. Terdiri dari satu project manager, satu project lead yang juga sebagai seorang back-end developer, product owner 1, software developer 5, dan business analyst 1. Cost baseline. Sebenarnya project IRM ini sudah satu paket. Jadi tidak dibagi per phase itu berapa cost-nya. Jadi per phase itu ada baik planning, desain, implementasi, testing, dan transition itu ya sudah pokoknya habisnya sekian. Sudah fix cost-nya per satu project. Kemudian untuk communication management plan, pada proyek IRM ini ada beberapa metode komunikasi yang direncanakan pada proyek ini. Itu ada meeting stand up meeting, telepon, WhatsApp group, dan informal communication. Meeting ini periodenya bisa weekly, melibatkan project manager dan seluruh
stakeholder dan developer. Bisa juga hanya developernya saja, tergantung kebutuhan dari meeting tersebut. Kemudian ada stand up meeting itu hanya BA, PM, dan software developer untuk melihat progress daily activity dari si project IRM ini. Sudah sampai mana? Apakah ada hambatan yang untuk mengerjakan suatu project? Apakah hambatan itu bisa diselesaikan bersama atau dicari solusinya? Kemudian ada telepon, phone call, kemudian ada WhatsApp group. WhatsApp group ini khusus untuk developer dan PM untuk menanyakan bisnis proses yang kurang jelas dan lain-lain. Tidak ada klien atau tidak ada klien di sini. Kemudian informal communication pun dilakukan. Gap analysis dari project IRM. Yang pertama, project management approach. Ini sudah menurut kelompok kami ini sudah baik. Sudah disampaikan dengan baik mulai dari general requirement, risk register form, master data, monitoring, reporting, dan benefit. Project scope ini menurut kami masih kurang baik. Cuma disampaikan service scope-nya saja. Informasi yang kami terima itu masih kurang gitu. Kemudian milestone list sudah direncanakan dengan baik di project ini. Per tanggal berapa harus apa saja yang tercapai, rilis 1, 2, 3, kemudian ada MVP dan lain-lain. Untuk schedule baseline itu dan WBS, project ini sebenarnya tidak ada WBS. Dari point of view dari Indika Energy itu, satu project ini disebut satu WBS. Jadi turunan dari WBS itu tas dan subtas. Sedangkan yang kita pelajari itu WBS merupakan subtas dari suatu pekerjaan di suatu proyek. Kemudian change management plan sudah baik, tapi perlu ditambahkan metode evaluasi. Change management plan ini sesuai dengan metodologi yang digunakan di sini, di proyek ini, itu waterfall. Jika ada requirement tambahan yang yang tidak sesuai dengan scope atau tidak sesuai dengan requirement, maka akan dijadikan proyek tambahan atau proyek fase kedua atau enhancement. Untuk communication management plan ini, walaupun media komunikasi yang sudah kami sebutkan tadi cukup lengkap, namun menurut informasi dokumentasi terhadap komunikasi ini masih belum optimal. Cost management plan sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Procurement management plan. Kebetulan di proyek ini hampir tidak ada procurement karena resource-nya sudah ada semua di Indika Energy, di Sapiens. Kebutuhannya. Namun kami simpulkan karena di dokumennya tidak lengkap, maka kurang terencana mengenai procurement management plan ini. Next, kemudian untuk project scope management belum dilengkapi dengan WBS. Kemudian schedule management plan, fase planning tidak dipetakan secara spesifik pada Gantt chart. Jadi schedule ini hanya secara generalnya saja di Gantt chart. Misalkan rilis 1 atau development fase 1, namun tidak ada detail-detailnya. Kemudian fase controlling pun belum mengakomodir perubahan requirement. Quality management plan. Sudah dibuat planning quality management dan performance quality assurance dan performing quality control yang baik di project ini. Kemudian dari risk management plan, sudah memiliki manajemen risiko, tapi perlu ditambahkan rencana penanganan. Risk register sendiri belum dibuat. Untuk staffing management plan, sudah terdapat struktur organisasi dengan terkait peran dan tanggung jawab dan alur kerja. Kemudian perlu dilaporkan, saran dari kami perlu ditambahkan laporan pertanggungjawaban.
Kemudian selanjutnya, resource calendar tidak ada di project ini. Cost baseline tidak dikelola oleh project manager, namun dikelola oleh direktur lain dan manajemen. Keuangan dipegang langsung oleh project sponsor, akan memiliki dampak positif dan negatif. Quality baseline sudah dibuat dengan lengkap, mengenai apa saja standar-standar yang harus dilakukan di project IRM ini. Apa saja yang harus dicapai. Sponsor acceptance sudah baik, terdapat dokumentasi mengenai sponsor acceptance, tapi kita tidak melihat dokumen tersebut. Rekomendasi dari kelompok kami yaitu item-item yang perlu dibuat. Pertama, WBS agar detail proyek terpetakan, karena di dokumen proyek ini cukup minim mengenai WBS ini. Dan menurut narasumber yang kami wawancarai, sebenarnya proyek yang sebenarnya itu tidak sedetail yang ada di teori yang sudah kita pelajari. Mungkin itu bergantung ke size dari proyek itu sendiri. Size di sini masih termasuk proyek kecil walaupun terdapat kata enterprise. Yang kedua, ada sistem change control pada proses procurement. Kemudian yang ketiga, register agar risiko bisa terpetakan yang dilakukan rencana, tindakan, serta siapa penanggung jawabnya. Untuk di sini emang tidak ada register di project ini. Kemudian item-item yang perlu diperbaiki saat yang pertama, project scope perlu dilengkapi. Tidak hanya service scope saja karena sebenarnya requirement tidak berubah-ubah sih. Media komunikasi perlu dioptimalkan, misalkan melalui WhatsApp. Planning perlu dibuat dalam bentuk Gantt chart. Perlu ditambahkan controlling untuk mengakomodir perubahan requirement. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.